وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فإخوة الإيمان والإسلام أسعدكم الله. Teriring doa dari Al-Faqir, mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ilmu ini, di masjid yang mulia ini, Allah berkahi sisa umurnya, Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi semua nikmat yang Allah berikan kepada panjenengan semuanya, sampai suatu saat menghadap Allah dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Ada satu request barusan, tema kalau bisa Ustadz mensyukuri tentang nikmat kemerdekaan. Oke, maka saya awali dengan muqaddimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati kita, man asbaha minkum aminan fi jasadihi, mu'afan fi jasadihi, aminan fi sirbihi, wa 'indahu qutu yaumihi, faka'annama hiza ilaihi ad-dunya kulluh. Dalam hadis Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati kita, siapapun di antara kita pagi hari nemu tiga perkara, tiga nikmat. Yang pertama, jasad atau badannya sehat. Yang kedua, keluarganya aman. Yang ketiga, masih menemukan jatah makan minum nyambung hidup satu hari. Maka orang tersebut seolah-olah, kata Rasul, diberi nikmat dunia seisinya. Sehingga barometer nikmat yang mesti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tiga hal tersebut. Namun kenyataannya alhamdulillah, 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 banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau kita lihat dari tanggal 1 bulan Agustus, kita temukan di pinggir jalan raya, jalan besar, jalan kecil, gang-gang, kita temukan banyak bendera merah putih yang berkibar. Di depan rumah, di depan perkantoran, banyak bendera merah putih yang berkibar, mengingatkan akan rasa syukur nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpikir sejenak, adakah manusia yang bisa menjamin kemerdekaan kita rasa-rasanya abadi? Kita sampai kapan kira-kira kemerdekaan kita? Tentu jawabannya tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin kemerdekaan itu selalu ada di negeri kita. Yang mungkin terjadi adalah penjajahan, mungkin datang kembali dengan model sistem yang macam-macam. Kemudian persatuan dan kesatuan kita pun bisa terobrak-abrik, pecah belah, itu yang sangat mungkin. Ma'asyiral muslimin as'adakumullahu ajma'in, sejarah Islam mencatat dalam Al-Quran, kisahnya diabadikan. Kalau kita buka surah Saba 34, surat yang ke-34, ayat yang ke-15 dan 16, juz yang ke-22, lembaran yang kelima sebelah kiri paling atas, ada kalimat laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu negeri yang sangat aman, bahasa kita sangat merdeka, istiqlal bahasa Arabnya, aman, sentosa, semuanya makmur, bahkan memiliki di mana-mana ada kanan kiri kebun yang luar biasa hijau. Untuk pertaniannya oke, buah-buahannya oke. Bahkan banyak riwayat seluruh buah yang nikmat lezat yang ada di seluruh dunia zaman itu ada di negeri Sabah. Semua catatan mencatat pula bahwa siapapun yang melakukan safar jauh malam maupun siang di negeri Sabah tidak mungkin merasa khawatir daripada pembegal atau perampok. Semuanya penuh keamanan. Satu negeri yang diklaim oleh Allah pernah mendapatkan nama baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Kurangnya apa? Ternyata tidak menjamin kemerdekaannya, ternyata terus ada pada negeri sana. Yang ada ketika diperintah oleh Allah, kulu mir rizqi rabbikum, maka nikmati kemerdekaan kalian. Nikmati nikmat-nikmat dari negeri sahabat kalian. Washkurulah, jangan lupa bersyukur ya. Jangan lupa bersyukur. Ternyata yang ada fa'aradu
fa arsalna 'alaihim saylal 'arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatain, dan seterusnya. Yang ada mereka ingkar, mereka kufur, mereka tidak bersyukur, tidak menghiraukan nasihat-nasihat para nabi, para warasatul anbiya. Yang ada sekarang ini Sabah yang dulunya makmur, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Siapapun yang pernah ke negeri Sabah kita temukan, ternyata kering, kerontang, tandus, dus. Itulah negeri yang tadinya istiqlal, merdeka, ternyata berubah total, mengerikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berharap kemerdekaan kita, negeri kita ini terus berlanjut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bersyukur, mensyukuri nikmat kemerdekaan kita. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah ajma'in. Bahwa berbicara tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, paling tidak bukan hanya simbol berkibarnya bendera merah putih, tapi lebih daripada itu. Sayyiduna Waliyul Auliya yang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah menasihati kita, laisal 'aidu man labisal jadida walakinnal 'aida liman ruhuhu jadid atau yazid. Ulang tahun termasuk kemerdekaan itu bukanlah nampak dari casingnya, pakaiannya, benderanya, tapi terpenting daripada itu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, adalah ruhnya, jiwanya, kecintaannya, keimanannya, tauhidnya semakin membara. Amin Allahumma amin. Kalau para alim ulama berbicara syukur ada 3. Yang pertama adalah lisan perbanyak puji kepada Allah. Minimalnya alhamdulillah, lebih lagi naik alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Lebih banyak lagi adalah perbanyak wirid yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diingatkan oleh Allah dengan surah yakni idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Rasul sallallahu alaihi wasallam 83 hari sebelum wafat, Jibril datang menyampaikan wahyu surat tersebut, menyampaikan substansinya adalah wahai Nabi Muhammad, ketika engkau sudah mendapati kemenangan demi kemenangan, kemerdekaan demi kemerdekaan, lanjut engkau temukan banyak orang-orang bondong-bondong masuk Islam, maka pujilah Allah, fasabbih dengan kalimat subhanallah, pujilah Allah dengan kalimat alhamdulillah atau subhanallah wa bihamdihi, perbanyak pula istighfar. Sehingga zikir yang diperbanyak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah surat itu turun, jawaban seluruh alim ulama sampai akhir ayat Rasul adalah subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, atau subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Lisan basah dengan puji pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukrun qalbi, atine, kejiwaan selalu bersyukur. Dengan cara apa? Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata paling tidak 2. Semakin meningkat imannya dan keyakinannya bahwa kemerdekaan itu murni kehendak Allah, fadl karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mohon maaf, kita tahu saat di undang-undang alinya ketiga ada kalimat apa itu Bapak Ibu? Ada atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Kemudian maka rakyat menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ternyata diawali dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tauhid dalam sila yang pertama untuk Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Artinya keimanan semakin meningkat dengan adanya kemerdekaan tersebut. Yang kedua, Imam Al-Ghazali berkata pula, hati ini semakin meningkat, semakin komitmen untuk menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai wasilah semakin tunduk kepada Allah. Niat kekeh bahwa nikmat kemerdekaan ini atau nikmat yang lainnya kita akan gunakan untuk sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini
Kata Imam Al-Ghazali, adapun yang terakhir dan ini yang terpenting, apa itu? Nikmat kemerdekaan dan semua nikmat pada diri kita, keluarga kita, di kantor kita, di mana saja nikmat itu, maka kita gunakan sesuai yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu bagaimana sih? Para alim ulama banyak yang menjawab isti'malun ni'am, menggunakan nikmat fima, di dalam atau di jalan khuliqat lahu, nikmat itu memang diciptakan untuknya. Kata para alim ulama, makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tahajud hanya semalam 2 malam, tidak tahajud karena sakit parah. Didapati oleh Sayyidina Abu Hurairah, oleh Siti Aisyah, bengkak lacak-lacak betis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa engkau sedahsyat itu qiyamul lail ya Rasulullah? Padahal engkau terampuni dosa yang lalu maupun yang akan datang. Apa jawaban beliau? Hai Aisyah, wahai Abu Hurairah, tidakkah engkau ikut senang kalau aku ingin sekali menjadi hamba-Nya Allah yang bersyukur? Jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamparan buat kita bahwa implementasi dari syukur bukan hanya lisan, bukan punya hanya hati, tapi juga amaliyahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap sangat siapapun yang punya amanah dengan izin Allah, amanah itu jadikan menjadi wasilah bertakwa kepada Allah. Siapapun kita, gunakan sesempurnya bertakwa, bersyukur adalah takwa adalah bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin keikhlasannya Fatihah kita khususkan para pejuang, para syuhada Indonesia, mudah-mudahan mendapatkan rahmat, barokah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan derajat surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.